Oke ya, kali ini saya bakalan bikin IoT Smart Garden menggunakan MQTT protokol. Sekarang alat-alat yang dibutuhkan adalah DHT22 ya, atau pakai DHT11 juga bisa. Terus Wemos, habis itu ini apa namanya, sensor kelembaban tanah ya, sama satu lagi yaitu ini modul relay dual channel ya, bisa high dan low ya, high dan low aktifnya ya. Ketika high itu sama dengan nilainya 1 atau 5 volt, jika low sama dengan 0 atau ground gitu, atau GND gitu sinyalnya ya. Oke, pertama-tama kita perlu ini masang-masangin dulu kabelnya ya. Kalian tonton saja video ini ya sampai selesai. Oh iya, sama ini kabel jumper ya beberapa. Jadi kita perlu pasang dulu si kabel ini ya dulu, kabel micro USB nya ya di hadapan laptop. Oke, kabel USB sudah terpasang. Oke, nextnya adalah kita masang kabelnya ya. Oke, ini pertama-tama kita perlu ini dulu, kabel biru sebagai ground ya. Ground bagian sini adalah 5 volt dan sini adalah 3,3 volt yang bakalan saya pakai ya. Karena ini Wemos saya bisa 5 volt, jadi enak nempel lagi ya. Nggak perlu power supply tambahan ya, seperti MB102 ya. MB102 yang seperti ini ya. Ini MB102 breadboard power supply, bisa 3,3 volt dan 5 volt. Karena ini kebetulan nge-short nih ya, tuh nge-short ya IC nya, jadi nggak bisa dipakai. Kita skip aja, kita pakai Wemos saja dari 5 volt sini ya. Setelah itu kita pasang lagi untuk kaki 5,5 nya ya. Kita pakai kabel yang pendek aja. Kita pakai kabel yang warna kuning untuk jumpernya ke positif dan biru untuk negatif. Negatif ini bisa kita ambil dari seberang ya. Ini sini. Oke. Dan untuk pemasangan kaki DHT dua-duanya itu bisa dilihat ya. Paling kiri adalah positif, tengah adalah out atau data, paling kanan adalah minus atau negatif atau ground. Karena kita sudah tahu untuk wiringnya gampang saja pasangnya. Kita pakai kabel orange untuk positif seperti biasa ya. Biru itu selalu pakai yang buat GND nya, karena kebetulan ini garisnya warna biru jadi enak aja ya gitu, kita pakai yang biru. Oke, untuk datanya kita pakai biru juga ya. Untuk di sini saya menggunakan DHT dua-duanya yang data ini ke D4 ya, digital 4.
digital 4 tuh ada di sini, di samping ground persis. Jadi ini harus hati-hati ya pemasangannya, jangan sampai terbalik. Oke, ini udah kepasang. Ini D4 ya, ini D4. Ini udah kepasang, positif, negatif. Untuk DHT22 pakainya ini ya, 3,3 ya. Jangan pakai yang 5 volt karena tidak meyakinkan dia bisa 5 volt ya. Dan juga untuk sensor ini, sensor apa namanya, kelembaban tanah, kita bisa pakai 3,3 ini. Dan yang coklat ini masuk ke A0, analog 0 ya, analog 0. Nah nih, ini analog 0 samping RST ya, atau reset. Oke, selanjutnya adalah, oke sudah ya, ini kita coba pasang dulu untuk kabel ini ya. Oke, ini sudah terpasang ya, ini tandanya udah nyala. Semuanya sudah aman. Next, kita pemasangan untuk kabel relay ya. Oke ya, untuk di ininya codingnya sudah berjalan ya, suhunya. Dan di sini bisa mode, ada modenya ya. Ada auto, ada manual, ada tombol ini juga, hapus data log. Kita manualkan. Oke, ini udah jalan ya. Sudah saatnya untuk kita pasang relay ya. Ini ada keterangannya ya, apa namanya, positif, negatif, dan sinyal ya tuh ya. Oke, kita bisa sesuaikan positif ke positif, negatif ke negatif. Kita pasang dulu kabel positifnya ya. Dan ini juga untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Dan yang biru ini kita pakai untuk negatifnya ya. Negatif, lalu kuningnya untuk si datanya ya. Oke, untuk datanya si relay ini kita bisa pasangkan di D5 ya. Positif masuk ke positif 5 volt, positif 5 volt, dan biru ini masuk ke negatif 5 volt ya. Nah, ini nyala tombolnya tuh, apa lampunya ya. Kita masukin ke D5. D5 di sini tepatnya. Oke.
untuk lampu ininya tiba-tiba nyala karena emang di apa namanya, di ininya mode auto ya. Jadi kalau auto itu kelembabannya 0, dia bakalan nyalain relay. Tapi kalau mode manual kita bisa matiin pompanya gitu. Tuh, minta off lalu mati. Sumbernya adalah ESP dan manual gitu. Jadi ini juga ada fitur ini timeout selama 1 menit ya. Ketika tombol manualnya nggak dipencet lagi gitu, atau autonya nggak dipencet lagi, dia bakalan balik ke mode auto gitu. Untuk di sisi hardware sudah selesai ya, tinggal kita coba tes kali ya. Untuk kelembabannya gitu. Oke, saya sudah menyiapkan tanah ya buat eksperimen kali ini. Nggak ada tempatnya nih. Oke, sekarang kita coba tancapkan ya. Nih, copot sebentar ya. Oke, ini udah, kita coba tancapkan ya. Perhatikan kelembaban tanahnya. Kelembaban tanahnya ini jadi 88, dan di sini sebelumnya mati ya. Dia sebelumnya nyala karena mode auto ya, dia bakalan mati gitu. Yang sebelumnya nyala tiba-tiba mati ya. Ini tanahnya masih ini, berarti masih apa namanya, masih lembab. Dan ini nyala pompanya tuh karena saya cabut, dan kelembabannya cuma 14%. Yang di setting di coding itu sekitar 40-60% ya untuk kelembabannya, baru dimati. Nah, oke ya. Jadi nggak kelebihan air juga ya, karena di sini saya nggak ngetes pakai pompa air ya, karena cukup sampai di sini aja. Di sini juga bisa dilihat locknya ya, ada lock pompa. Di sini juga ada mode autonya ya, dia lagi mode timeout itu, tapi bentar lagi udah hilang mode eksekusinya. Oke, sekian dulu ya untuk kali ini videonya.